Jadi tidak mungkin ada pelaku penempatan ilegal atau non prosedural bisa masuk ke dalam sistem itu. Sistem itu sudah sangat steril. Syarat bisa masuk ke dalam sistem harus memiliki surat izin perekrutan dari Kementerian Pekerjaan Migran Indonesia. Namanya SIP. Ya, SIP P2MI. Itu sebagai syarat untuk merekrut ya? Ya. SIP P2MI itu dikeluarkan berdasarkan permintaan, ada job order dari negara penempatan. Ditandatangani, diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara penempatan, barulah diajukan ke kementerian. Maka keluarlah SIP P2MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa hadir dalam channel ini. Kali ini saya bersama dengan Bang Amri Abdi Piliang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar sehat Bang ya? Alhamdulillah. Nah, beliau adalah kuasa hukum dari 3 orang yang berkaitan dengan PT NSP. PT NSP ini adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Namun dalam perjalanan ada suatu permasalahan yang menimpa PT NSP, terutama dalam tiga orang ini yang menjadi sudah jadi terdakwa Bang ya? Ya, sudah terdakwa. Bang Amri, mohon dijelaskan mengenai gimana sih awalnya PT 3 orang ini yang dituduh ya berkaitan dengan penempatan PMI ilegal atau gimana Bang? Bisa dijelaskan Bang? Ya, jadi begini, kita ini, pemerintah kita saat ini sudah menyiapkan koridor bermigrasi secara aman. Melalui Sisco yang terintegrasi dan dikendalikan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namanya Sisco PPMI. Nah, jadi seluruh amanat undang-undang yang mensyaratkan kelengkapan dokumen para pekerja migran, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 5 dan pasal 13, nah, itu sudah diterapkan di dalam tahapan proses yang ada dalam Sisco PPMI ini. Jadi tidak mungkin ada pelaku penempatan ilegal atau non prosedural bisa masuk ke dalam sistem itu. Sistem itu sudah sangat steril. Syarat bisa masuk ke dalam sistem harus memiliki surat izin perekrutan dari Kementerian Pekerjaan Migran Indonesia. Namanya SIP. Ya, SIP P2MI. Itu sebagai syarat untuk merekrut ya? Ya. SIP P2MI itu dikeluarkan berdasarkan permintaan, ada job order dari negara penempatan. Ditandatangani, diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara penempatan, barulah diajukan ke kementerian. Maka keluarlah SIP P2MI. Permasalahannya di mana Bang? Kok sampai 3 orang ini yang Abang bela, yang jadi Abang jadi kuasa hukum 3 orang ini dituduh bermasalah Bang? Mohon jelaskan Bang. Ya, di sini kita melihat masih banyak aparat penegak hukum, ya, penyidik kepolisian, dan juga dari pihak kejaksaan. Kenapa barang ini kok bisa sampai P21? Padahal mereka telah melakukan tahapan proses yang benar. Amanat dari Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, dokumen yang dipersyaratkan untuk menempatkan ke luar negeri adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 5 dan pasal 13 Undang-Undang 18 2017. Dan itu sudah diimplementasikan di dalam Sisco PPMI. Nah, adapun yang dipermasalahkan adalah surat izin kantor cabang yang diterbitkan pada Februari 2024 oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, tetapi tidak diakui oleh Provinsi Jawa Timur. Padahal mereka yang mengeluarkan izin operasional kantor cabang. Di dalam persidangan justru dia memberikan keterangan palsu, katanya itu adalah rekomendasi. Surat rekomendasi. Nah, saya ingin menunjukkan surat rekomendasi ini ke hakim, JPU keberatan. Nah, dan saya nanti akan membawa untuk perbandingan
bahwa teman-teman kantor cabang yang ada di Jawa Timur, kita lihat contohnya seperti apa, rekomendasi atau izin operasional, kan gitu. Jangan menyesatkan. Nah, katanya mulai saat ini tidak boleh lagi mengeluarkan izin operasional, harus mengeluarkan rekomendasi. Nanti yang resminya adalah setelah penerbitan OSS. Apa itu Bang OSS tuh? Ya, apa itu namanya, yang sistem yang melalui online sistem itu yang ada KBLI-nya, semua dari penanaman modal itu loh. Gitu. Nah, itu bukan dari Dinas Tenaga Kerja. Justru yang menjadi aturan yaitu pemerintah yang membidangi ketenaga kerjaan. Bukan OSS penanaman modal. Gitu. Itu perintah undang-undang. Jadi dia dalam amanat undang-undang yang berhak mengeluarkan di dalam undang-undang itu mengatakan bahwa setiap kantor cabang harus terdaftar di dinas provinsi, ya, harus di pemerintah provinsi yang membidangi ketenaga kerjaan, bukan OSS. Nah, untuk OSS-nya sendiri, ya, itu baru diterbitkan aturan cabang itu harus terdaftar di OSS berdasarkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang mulai diberlakukan sejak diundangkan tanggal 9 Januari 2025. Artinya yang telah diterbitkan Februari 2025 oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur itu sudah boleh melakukan aktivitas, dan aktivitas yang dilakukan oleh kantor cabang itu hanya 3: melakukan seleksi, kemudian menyampaikan informasi peluang kerja di luar negeri, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan PMI yang timbul di kemudian hari. Karena PMI yang sudah diberangkatkan, dia harus membantu menyelesaikan itu. Nah, itulah tugas dan fungsinya kantor cabang. Kalau staf kantor cabang merekrut, itu bukan atas nama cabang, tetapi atas nama kantor pusat. Karena dasarnya bukan kantor cabang. Dasarnya untuk merekrut adalah surat izin perekrutan yang diterbitkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bukan berdasarkan kantor cabang. Kantor cabang itu tidak wajib, hanya untuk membantu menyelesaikan masalah. Contohnya, kita merekrut di Kediri, perusahaan-pusatnya ini ada di Jakarta, direkrut, berangkatkan di luar negeri, ada masalah, atau tidak ada kabar dari pihak keluarga yang di Kediri, apakah dia harus ke Jakarta menanyakan gimana kabar anak saya, istri saya? Kasihan kan? Itu kantor cabangnya ini, Pak. Jadi inisiatif kantor pusat membuka kantor cabang untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan permasalahannya. Menjadi penyambung di kantor pusat, Bang, ya? Iya. Kok dipermasalahkan oleh dinas provinsi? Tidak boleh merekrut. Kamu tahu nggak aturannya? Yang merekrut ini atas nama pusat, bukan atas nama kantor cabang. Jadi berarti dinas provinsi tidak mengerti undang-undang, gitu loh. Dia bersikukuh kalau mau merekrut di Jawa Timur harus ada kantor cabang. Aturan dari mana? Oh, peraturan daerah. Peraturan daerah apakah bisa menggugurkan peraturan menteri atau undang-undang? Ya kan? Nah, jadi ini bukan tumpang tindih berarti, Bang, ya? Ya, ini kan overlapping ini sebenarnya. Administrasi negara. Seharusnya regulasi yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya itu otomatis gugur, tak berlaku. Yang dipakai itu ya yang di atas. Payung hukum kita Undang-Undang Dasar 45. Tak boleh dirubah, harga mati. Kemudian undang-undang, ya, undang-undang untuk PMI Undang-Undang 18 2017. Kemudian turunannya ada peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021. Kemudian ada turunannya lagi peraturan menteri nomor 9 tahun 2019. Dan untuk penunjuk teknisnya peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 7 tahun 2022. Yang paling rendah ke peraturan kepala badan. Sekarang badan sudah berdasarkan peraturan presiden nomor 165 dan 166.
tahun 2024, seluruh kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan ya yang membidangi pekerja migran dicabut semuanya, diberikan sepenuhnya kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi di dinas sebatas apa Bang kalau udah gitu Bang? Kan semua di dinas itu hanya untuk mendaftarkan bahwa kantor cabang ada di sana. Nanti setiap tahun dia melaporkan ini AN05-nya saya merekrut dari daerah kabupaten kota ini di provinsi ini sekian. Ya kan? Kemudian dipermasalahkan lagi katanya, ini PMI penampungan ilegal. Bagaimana dia mengatakan penampungan ilegal? Semua tahapan proses pelatihannya sudah, sertifikasinya ada, ya kan? Sampai dia mengikuti orientasi prapenempatan. OPP sudah memiliki EPMI. Oh, sudah sampai ini Bang? Iya. Berapa orang itu Bang? Ada sekitar 50-an yang ditahan dokumennya, sudah lengkap. Padahal sudah keluar EPMI itu syarat? Sudah, syarat-syarat Bang. Tak boleh dihalang-halangi. Amanat di dalam pasal 70, pejabat tidak boleh menghalang-halangi keberangkatan PMI yang telah lengkap dokumennya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13. Konkretnya yang menghalangi Pemda atau gimana Bang? Abang bisa yang menghalangi itu penyidik. Penyidik itu ketika menggerebek, dapat dokumen, dicek dulu harusnya ada ke ahli. Ahlinya siapa? Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Kalau di Kota Malang ada namanya P4TKI. Karena dicek ini nomor paspor ini betul sudah terdaftar. Oh sudah terdaftar, jangan disentuh. Kalau sudah lengkap, lu bisa dipidana. Nah, penyidik dari kejaksaan apa? Penyidik dari kepolisian. Dan kemudian ini ditahan sampai 8 bulan, sampai saat ini sudah 8 bulan. Aturannya mereka sudah berangkat, terima gaji 10 juta per bulan. Kalau sekarang kan sudah 80 juta dia terima. Tapi pupus harapan itu karena dokumennya ditahan oleh penyidik. Kepolisian. Habis itu sampai P21 dilimpahkanlah ke kejaksaan. Sekarang ada di kejaksaan, ya kan? Nah, dan ini harus kita minta permohonan ke majelis hakim agar ini tidak jadi penahanan dokumen, ya kan? Biarkan PB sudah lengkap ini berangkat, gitu loh. Jangan kita yang sudah benar kita permasalahkan. Justru yang salah kita biarkan. Lah banyak sekarang ini orang yang tidak melalui penempatannya melalui Sisko PPMI secara resmi dan prosedural, ya. Dia memberangkatkan secara non prosedural. Contohnya ke Myanmar, ke Kamboja, ya, ke Arab Saudi. Kenapa dibiarkan? Kenapa nggak ditangkap itu yang mereka-mereka itu? Kenapa ini yang sudah ada di dalam Sisko, sudah memiliki EPMI, kok dikatakan ini korban? Nanti ibu minta mengajukan restitusi ya ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia bukan korban, tapi dikorbankan. Begitu. Berarti apa penyidik dari kepolisian bahwa ini bisa mereka bisa dipidanakan dong Bang kalau bisa nanti kita ajukan ya gugatan melawan perbuatan melawan hukum. Karena kan melawan undang-undang mengenai aparat yang menahan, apalagi dia aparat penegak hukum kok dia yang melanggar hukum. Di dalam pasal 84 itu jelas Bang Arman. Pejabat yang menghalang-halangi keberangkatan PMI yang telah lengkap dokumennya itu harus dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar. Mereka tahu tuh Bang? Abang sebut? Oh, saya sebutkan di dalam persidangan. Pak hakimnya langsung bilang, kenapa ditahan? Keluarkan katanya. Kembalikan itu katanya. Ke JPU. Akhirnya JPU bilang belum ada permohonan katanya, alasan dia. Permohonan apa lagi? Serahkan saja, ya toh? Siapa atas nama prosesnya? PT NSP ya serahkan ke PT NSP atau serahkan ke BP2MI. Begitu. Jangan ditahan-tahan sama dia. Menurut Abang nih peran KPDMI gimana Bang terhadap permasalahan yang Abang lihat? Nah, di sini seharusnya kan negara hadir, gitu. Saya sudah minta permohonan buat surat. Dan saya juga sudah mohon ke Pak Wamen agar bisa dihadirkan saksi ahli yang tepatnya adalah Direktur
penempatan non pemerintah pengguna perseorangan. Yaitu Pak Farid Ma'ruf. Beliaulah yang paling kompeten untuk menjelaskan ini. Kalau yang lain kemarin dibawa oleh JPU, yaitu mantan kepala BP3MI Jawa Timur. Tapi beliau sekarang sudah ditarik ke pusat. Tapi bicaranya masih melebar. Ketika saya tanya, bisa nggak orang per orang masukkan transit? Oh, dia bicara G2G, bicara masih melebar. Artinya pengguna perseorangan ini yang dipimpin oleh Pak Farid Ma'ruf ini, ya kan, lebih spesifikasi. Jadi kita tinggal bicara untuk penempatan ke Hong Kong. Nah, kalau untuk penempatan ke Hong Kong, tidak bisa orang per orang melakukan penempatan. Semuanya harus menggunakan SIP P2MI. Orang per orang tidak bisa. Nah, ini sekarang dituduh karyawannya menempatkan orang per orang. Bagaimana menempatkan orang per orang? Itu sudah dalam sistem. Sebenarnya sudah legal, sudah resmi, sudah melalui proses SIP, terus sampai dikeluarkan pelatihan, terus ada namanya kartu IPMI, Bang. Itu IPMI dikeluarkan oleh BPKP2MI, Bang. Iya, benar. Berarti kan sudah layak untuk terbang, Bang. Sudah layak untuk penempatan. Jadi saya melihat di sini, ini semacam kriminalisasi murni. Macam ada pesanan. Ya, kalau dia dinyatakan bersalah, ya, Saudara Hermin dinyatakan bersalah, yang staf cabangnya juga dinyatakan bersalah, maka yang harus ditahan siapa? Sesuai amanat pasal 53, seluruh kegiatan cabang menjadi tanggung jawab kantor pusat. Kalau itu jadi dianggap salah, melanggar hukum, maka yang bertanggung jawab yang harusnya ditahan adalah direktur utama. Karena ini kegiatan yang mendapatkan untung siapa? Kantor pusat. Perusahaan. Ini kegiatan korporasi, bukan orang per orang. Berdasarkan SIP P2MI. Makanya ada calon pekerja migran diantarkan ke dinas kabupaten kota, kemudian dia langsung connecting ke Cisco yang punya SIP P2MI. Kalau tak punya SIP P2MI, tak akan bisa diproses. Nah, seharusnya menurut Abang KP2MI harus benar membela ini, Bang, ya. Seharusnya negara ini hadir membela para PMI yang sudah lengkap dokumennya, nggak bisa dipidana, nggak bisa dihalang-halangi. Sini hadir negara mengambil alih gitu dokumennya, berangkatkan, kasihan masa depan mereka. Tapi ini belum. Kalau misalkan nanti sudah putusan, kemudian ada salah satu pihak yang tidak puas, banding, tunggu 6 bulan lagi, terus kasasi, tunggu 6 bulan lagi, terus PK1, PK2. Ya, 5 tahun dia baru kerja. Apa nggak menganiaya ini, ya kan? Kasihan para PMI-nya kan, kepada para pejabat ini supaya mengerti, ya kan, posisinya. Jangan ketika saya selaku kuasa hukum dari terdakwa, seolah-olah saya minta tolong negara hadir untuk membela terdakwa. Bukan, saya hanya ingin supaya kasus ini terang benderang, yang salah jangan dibenarkan. Yang sudah benar jangan dipermasalahkan. Katakan benar bila itu benar, katakan salah bila itu salah. Itulah saksi ahli sesuai dengan jabatan dan keilmuannya. Berarti yang menjadi kunci untuk menjawab ini adalah saksi ahli, Pak, ya? Saksi ahli. Tapi karena saya permohonannya dari kuasa hukum pembela, ini agak tanda petik, ya kan, agak berat katanya. Soalnya nanti dia nggak mau berbenturan sama jaksa, sama kepolisian, ya nggak bisa begitu, ya kan. Kalau dalam hukum itu fiat justisia ruat caelum. Apa itu, Bang? Keadilan itu harus kita tegakkan, walau langit akan runtuh. Terus bagaimana nasib berapa sudah dapat PMI itu yang ini jumlah PMI? Lebih kurang sekitar 47 sampai 50 orang. Itu nasibnya gimana? Sudah gagal berangkat, padahal sudah mereka resmi. Nanti mereka kalau mau kerja gimana? Kan sudah proses hukum ini, Bang. Maksudnya ya Bang tahu sendiri. Iya. Sekarang yang menjadi alat bukti kejahatan itu kan bukan dokumen si PMI. Bukti kejahatannya apa? Kalian menuduh ini telah melakukan kejahatan. Kejahatannya apa? Perdagangan orang. Dari mana perdagangan orangnya? Karena orang ini diproses semua berdasarkan SIP P2MI. Ada perjanjian penempatan.
ya yang ditandatangani antara si PMI-nya dengan direktur utama, bukan dengan karyawan. Ya kan? Diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian ada kontrak kerja. Kontrak kerja ditandatangani oleh siapa? Antara majikan dengan si calon pekerja migran. Ya kan? Diketahui oleh dinas terkait dan juga BP2MI. Di endorsement oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oh gitu ya. Yang dari P3MI-nya mewakili direktur utama. Jadi ini semua yang dapat manfaat ya Pak, dari direktur utama. Jadi mens rea untuk melakukan perdagangan orang ini tidak ada, maka tidak dapat diterapkan. Tidak ada niat pelaku dari terdakwa ini untuk melakukan kejahatan, melakukan perdagangan orang, maka ini tidak bisa dipakai undang-undang TPPO, tidak termasuk perdagangan orang. Ini murni masalah pekerja migran. Ya, itu sudah kita bantah. Tak bisa dibuktikan TPPO itu bagaimana, harus ada niat pelakunya. Jadi TPPO itu ada unsur, ada cara, ada niat daripada pelakunya untuk dengan tujuan untuk eksploitasi. Nah, kalau ini tujuannya untuk bekerja, apa buktinya? Ada kontrak kerja, disahkan oleh instansi negara, otomatis bukan untuk eksploitasi. Tetap di situ TPPO-nya tidak masuk. Nah, sekarang tuduhannya lagi, satu lagi, menempatkan orang per orang. Bagaimana menempatkan orang per orang? Semua terdata di dalam Sisco berdasarkan SIP P2MI atas nama direktur utama. Semua kontrak kerja CPMI dengan direktur utama. Bagaimana dikatakan karyawan ini melakukan penempatan orang per orang? Kalau dia memberangkatkan, itu pun atas nama kantor pusat karena sudah tercatat di dalam Sisco. Nah, tuduhannya satu lagi, memindahkan SIP P2MI. Bagaimana seorang karyawan memindahkan SIP P2MI yang ada di dalam sistem? SIP P2MI itu diserahkan kepada Dirut. Berarti kalau memindahkan SIP, ya tersangkanya harus Dirut yang memindahkan. Kepada siapa? Kalau karyawan tak punya SIP, mau dipindahkan ke siapa? Kan yang ngurus SIP kan kantor pusat, bukannya cabang. Iya. Makanya kantor cabang ini tidak wajib. Dan juga tidak ada larangan atau regulasi yang melarang perusahaan penempatan pekerja migran tidak boleh menampung. Ada nggak larangannya? Coba sebutkan undang-undang nomor berapa, pasal berapa. Kalau tidak ada, berarti tidak ada larangan. Sesuatu yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Logis. Sampai dia ada undang-undang yang melarangnya. Gitu loh. Nah, jadi kami minta ini kepada majelis hakim, ya kan, untuk ya berlaku adil, ya kan, memutuskan dengan seadil-adilnya bahwa dakwaan ini tidak memenuhi unsur sama sekali. Kasihan dikriminalisasi. Kalaupun mereka dinyatakan bersalah, seandainya ya, para karyawan ini dinyatakan bersalah, mens rea-nya tidak ada, ya kan? Kenapa bisa lolos? Ya, di situ ada di dalam pasal 84 ayat 1. Pejabat yang meloloskan PMI yang tidak lengkap dokumen dipenjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar. Siapa yang meloloskan? Ya, tangkap kepala dinas kabupaten kota semua yang meloloskan, yang memberikan rekomendasi. Kenapa bisa dapat ID? Jangan si karyawan yang dikorbankan. Ya toh, akibat kesalahan regulasi. Jadi ini sebenarnya masalah regulasi ini ranahnya bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tata usaha negara. Istilahnya perdata jadi Bang. Ya, di PT UN harusnya. Terus untuk kedepannya gimana Bang supaya tidak ada overlapping yang Pemda begini, KPD begini, sampai aparat hukum terjadi perbedaan menurut Abang, gimana supaya bisa menyatukan institusi ini Bang supaya bisa nyambung mengenai penempatan pedoman PMI? Saat ini kan dualisme sudah tidak ada. Jadi semua murni komando itu ada di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Bapak Menteri Abdul Qadir Karding. Ya, beliaulah yang harus mensosialisasikan khususnya kepada penyidik kepolisian dan juga
pihak kejaksaan jangan asal gampang melakukan P21 tanpa ada pelanggaran yang dilakukan di dalam tahapan proses dalam Sisko PPMI. Nah, Sisko PPMI ini dibangun sesuai dengan amanat pasal 5 dan pasal 13. Persyaratannya ada di situ semua. Kalau ada satu saja yang tidak dilengkapi, maka itu bisa dikatakan non prosedural, ilegal. Contohnya misalkan ke Singapura. Ke Singapura itu visanya bisa keluar tanpa ada kontrak kerja. Nah, artinya asal ada visa, tinggal belikan tiket, berangkat dia tanpa melalui sistem, bisa dilakukan. Tapi kalau ke Hong Kong tidak bisa, harus ada kontrak kerja dari KBRI. Sudah endorsement, baru visanya boleh keluar, dikirim ke Indonesia. Setelah sampai Indonesia, barulah diverifikasi oleh BP2MI, kemudian dilakukan orientasi pra-penempatan, dan dapat EKT-KLN, baru berangkat ke Hong Kong. Jadi Hong Kong ini adalah negara penempatan yang paling bagus, paling baik ya, dalam mempekerjakan para pekerja migran kita di sana. Baik itu perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, sampai dengan setelah bekerja. Ini berarti yang sangat yang rugikan ya PMI sendiri, kan PMI yang kerja. Ya, akhirnya yang dirugikan PMI sendiri gitu loh. Saya minta negara hadir, Pak, tolong hadir, berikan keterangan yang benar agar ini yang bego-bego ini agak pinter gitu kan. Nah, yang tadinya tidak mengerti jadi ngerti. Yang tadinya gelap jadi terang, ya kan? Jangan dibilang oh Indonesia gelap, ya kan? Coba kasih pencahayaan, kasih penerangan. Begitu. Berarti perlu intensif ini ya Pak ya, KPDMI ke dinas-dinas ke apa supaya ini bisa nyambung ya mengenai. Ada surat edaran Mang Arman. Ini saya apakan ini di dalam surat edaran Menteri nomor 6 tahun 2021. Di sini disebutkan P3MI yang telah memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia SIP P2MI dari BP2MI dapat melakukan proses seleksi calon pekerja migran Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tanpa harus memiliki surat perintah rekrut. Dengan adanya SIP P2MI boleh melakukan rekrutmen di seluruh Indonesia tanpa ada kantor cabang. Karena dasarnya untuk merekrut adalah SIP P2MI, bukan kantor cabang. Kan dalam undang-undang apakah kan diwajibkan kantor cabang itu Bang? Menurut Abang gimana? Ya mewajibkan siapa? Pasal berapa? Oh, berarti di undang-undang tidak ada wajib ada kantor. Tidak ada. Yang dia wajibkan itu tahapan proses dokumen PMI. Untuk melindungi PMI supaya PMI itu berangkat pertama punya perlindungan, ada asuransinya, ya toh, ada sertifikasi kompetensi, memiliki kompetensi, terus ada BPJS-nya, tercatat di dalam Sisko, ada visa kerjanya, ada kontrak kerjanya, ya kan? Kemudian ada perusahaan penempatan yang bertanggung jawab ketika ada masalah di luar negeri, kita tinggal buka Sisko, oh ini yang menempatkan. Nah, itu sudah baik gitu loh. Nah, justru yang non prosedural ini bagaimana mereka bisa masuk ke dalam sistem jadi prosedural, tercatat. Nah, yang non prosedural ini sudah jelas tidak tercatat dalam Sisko, tidak ada asuransi perlindungannya, ya kan? Tidak ada visa kerja, tidak ada kontrak kerja. Tidak ada perusahaan yang menempatkan, gelap semua, ya kan? Ini sudah resmi ya, malah dihalangi, Bang. Iya, jadi jangan terbalik-balik negara kita ini yang sudah bagus, ya kan? Ayo sama-sama kita, oh ini jangan ganggu, ini sudah benar. Katakan yang benar bila itu benar, gitu loh. Ini agendanya apa nih yang sudah lewat, Bang? Agenda sidang udah sampai mana, Bang? Ya sekarang pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum sudah berakhir. Sekarang dari pembelaan dari kita, dari terdakwa,
kita juga ingin menghadirkan saksi. Tapi alasannya dari Pak Direktur, ya beliau agak keberatan karena kemarin saksi ahli dari JPU sudah. Saya bilang tapi kan tidak spesifik. Ini yang lebih tepatnya adalah saksi ahli itu ya Direktur penempatan non pemerintah, pengguna perseorangan. Tinggal kita bicara untuk penempatan Hong Kong. Jadi klop semuanya. Tak mungkin ada pengguna perseorangan atau orang per orang menempatkan ke Hong Kong melalui Cisco PPNI. Bang, gimana menilai hakim dalam melihat perkara ini, Bang? Yang Abang melihat nih hakim gimana menurut Abang, Bang? Ya, saya melihat hakim penuh cukup bijaksana ya. Bijaksana, dan saya lihat juga cerdas menganalisa ya. Yang paling penting di dalam penilaian sebuah tindak pidana itu wajib hukumnya ada mens rea. Mens rea itu adalah niat daripada pelakunya untuk melakukan kejahatan. Dia sudah tahu itu jahat, tetapi dia lakukan, itu namanya mens rea. Nah, di sini saya tidak melihat mens rea. Semua perizinan kantor cabang itu diurus oleh kantor pusat melalui online system. Dia tinggal bilang, oh ini sudah keluar izin cabangnya dari dinas provinsi, oh berarti sudah boleh merekrut. Memang sudah boleh merekrut sejak asalkan ada si P2MI. Walaupun ada kantor cabang tapi tidak punya si P2MI tidak boleh merekrut. Tetapi kalau ada si P2MI tidak ada kantor cabang pun boleh merekrut. Jika ini apa misalnya hakim memutuskan ini tidak bersalah, oke lah, ini apa, ini resmi maksudnya, Pak. Nah, gimana nasib PM ini, Bang? Kan mereka lama gak berangkat, bahkan ya kalau bisa dinilai dari gaji, sebenarnya mereka udah dapat gaji banyak gitu. Nah, apakah nih yang tetap diberangkatkan atau ada gimana, Bang, nih PM yang sudah diprosesnya? Kita kembali kepada amanat undang-undang, ya kan? Ya, seluruhnya PMI yang sudah diproses itu harus diberangkatkan, tidak boleh dihalang-halangi, ya kan? Tidak boleh dibatalkan. Kemudian nanti dialihkan ke perusahaan, tidak boleh memindahkan SIP. Jadi semua harus bertanggung jawab, sudah direkrut itu harus berangkatkan. Kalau dialihkan ke perusahaan lain itu yang namanya memindahkan SIP. Oh, itu pelanggaran SIP namanya? Iya. Tidak boleh dipindahkan. Tidak boleh. Itu kalau pindah SIP memang ini ketahuan, Bang. Itu bisa ini. Ya ketahuan di dalam Cisco-nya ID-nya punya perusahaan mana? PT mana dia daftar ke sana. Gitu, terus tiba-tiba berangkatnya pakai PT lain. Itulah namanya memindahkan SIP. Itu yang tidak boleh. Harus bertanggung jawab siapa PT yang dari pertama mulai kita mau makan, ya kan, ambil piring, sampai selesai makan kita cuci piring yang bersih. Ya kan? Jangan suruh orang lain suruh cuci piring. Enak mau makannya aja, kan gitu. Artinya nih PMI yang ya sekarang ini nih karena tidak berangkat ada peluang bisa berangkat, Bang, ya, dengan cara ini, Bang. Harus berangkat, ya kan? Kecuali mereka mengundurkan diri dari pihak perusahaan tersebut. Kalau tidak mengundurkan diri tidak bisa, kan gitu. Nah, jadi gini, seandainya dari pihak majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa ini bersalah, ya kan? Jujur saya katakan ini kriminalisasi. Karena seluruh kegiatan cabang menjadi tanggung jawab kantor pusat. Kalau mau dipersalahkan, dinyatakan salah, yang paling bertanggung jawab adalah pejabat yang meloloskan. Kalau katanya, oh izin cabangnya belum ada, kenapa diproses? Ya, yang memproses siapa? Dinas kabupaten kota. Karena kalau katanya belum keluar izinnya, harusnya kan tidak bisa diakses dinas kabupaten kota, bukan si karyawannya. Oh, logikanya seperti itu ya? Iya, makanya ada pasal 85 ayat 1. Pejabat dilarangkan meloloskan PMI yang tidak lengkap dokumen. Sebagaimana disebut maksud dalam pasal 13. Barang siapa yang meloloskan PMI yang tidak lengkap dokumen, maka harus dipenjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar.
orang dinas semua nyalakan ini 3 orang ini, cuma mereka juga kalau sampai mereka menyala, mereka kesalah juga dong berarti. Iya, harusnya dia yang paling bertanggung jawab. Kenapa dia loloskan? Karena dia sistem dia yang pegang. Iya. Ya toh, karyawan apa? Misalkan begini, Bang Arman. Bang Arman punya saudara, mau kerja ke luar negeri, ya toh? Iya, iya. Nah, saya punya PT, Bang. Boleh gak saya mendaftar PT? Boleh, saya punya saudara. Anterin ke dinas tenaga kerja. Iya. Asalnya di mana? Daerah KTP-nya. Daerah asal. Daftarkan di dinas tenaga kerja setempat. Saya mau mendaftar ke PT-nya Pak Amri. Iya. Didaftarkan sana, connect. Yang meloloskan siapa? Kalau dia bilang dinas, nggak bisa. Terus Pak Arman salah membawa saudaranya ke sana. Oh, Pak Arman nggak punya izin. Izin dari mana? Seharusnya waktu dia ke dinas sudah tanya banyak ya, sudah tanya. Iya. Kira-kira seperti itulah permasalahannya. Jangan yang sudah benar kita permasalahkan. Dan yang justru yang salah kita biarkan. Banyak itu saudara-saudara kita yang dieksploitasi ke Myanmar, ke Kamboja, ke Arab Saudi. Sikat itu berantas gitu loh. Jangan ini yang ada di dalam Priu, oh ini kok kayaknya nggak ada setoran, atas dikriminalisasi, itu kan tidak boleh. Oke. Apa harapan abang kepada hakim nanti bang dalam ini? Harapan saya tentunya hakim ini orang-orang cerdas ya, dan sangat bijaksana, dan saya lihat pun sholatnya nggak pernah tinggal. Ketika saya di sana mereka sholat, ya kan? Jadi dalam ajaran kita itu, agama kita diajarkan 2 hal, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Yang mengajak kebaikan banyak, tapi yang berani yang untuk memberantas kemungkaran itu perlu keberanian. Nah, disinilah hakim perlu keberanian untuk menegakkan hukum ini agar terang benderang, seadil-adilnya, dan kami berharap juga keadilan itu diberikan kepada para karyawan ini yang saya menilainya tidak ada mens reanya dia melakukan kejahatan. Semua dilakukan oleh atas perintah kantor pusat, ya kan? Dan dia bawa ke dinas terkait tenaga kerja setempat. Dinas tenaga kerja yang melakukan approval, ya kan? Dan juga di approval nanti ketika sudah diinput datanya sama diverifikasi oleh dinas, baru di dalam Sisko itu muncul lampu hijau di akunnya direktur utama. Direktur utama setuju, tinggal tekan proof. Nah, jadi dia bertanggung jawab, yang approve. Keuntungan ada sama dia. Nah, jadi harus dibebaskan murni tanpa syarat. Nah, ketika bebas tanpa syarat, ini tentunya para terdakwa ini sudah menjadi korban, sudah ditahan selama 8 bulan. Tentunya ini sebenarnya harus ada pemulihan hak-hak bagi terdakwa, ya kan? Dan menjadi negara, beban negara yang harus mengembalikan pemulihan nama baik dan sebagainya, ya kan? Tapi negara tidak punya uang, tidak punya anggaran. Nah, jadi tidak apa-apa, asalkan ini kebenaran dapat diungkap, dia bisa bebas tanpa syarat, kami tidak akan menuntut restitusi. Nah, karena negara pun juga kita tahulah, ya kan, mau anggarannya dari mana untuk mengembalikan restitusi yang begitu besar. Tapi jangan gara-gara restitusi ini tadi, putusan itu dinyatakan bersalah, nanti potong masa tahanan keluar, ya kan, supaya membebaskan restitusi tadi. Nah, jadi saya lebih setuju restitusi itu. Oke, kami tidak akan nuntut, tapi kalau memang dia tidak bersalah, katakan tidak bersalah, dan katakan bebas murni. Dan kami tidak akan menuntut restitusi. Gitu, Bang Arman. Oke, terima kasih Bang atas kesempatannya.